nanti atau semester 5, lupa saya, supaya ingat. Silakan, kira-kira apa? Dari eritrositnya apa yang Nanta bisa lihat? Dari eritrositnya saya dapat melihat ini sepertinya sebentar loh, plasmodium Oke. dan terlihat ada beberapa ring di dalamnya dan beberapa ring tidak terlihat bintik-bintik. Menurut Ya, saya betul. ini adalah Plasmodium falciparum, Dok. Ya, jadi betul ya, Nanta. Jadi mungkin diawali dengan ukuran eritrosit dahulu ya. Jadi Oh kita ya, lihat dulu. ukurannya sama, Nah, Dok. eritrositnya bagaimana? Sama ya? Oh, eritrositnya sama dengan sebenarnya. Tidak Ya, ada perubahan. jika eritrosit ukurannya sama, kemungkinan selain falciparum apalagi parasit yang memungkinkan? Plasmodium apa? Jadi inti supaya adik juga praktikum biar mudah cepat nanti melihat. Jadi falciparum itu sama dengan malaria ya. Iya. Jadi eritrositnya itu tidak besar karena yang disukai oleh malaria adalah eritrosit yang tua yang tentu bentuknya tidak besar ya. Artinya normal seperti ukuran-ukuran ini, ukuran sekitarnya. Kalau falciparum suka semua jenis eritrosit ya, walaupun lebih menyukai juga yang tua. Jadi kita lihat ini eritrositnya kemungkinan falciparum atau malaria. Lalu kemudian ada lihat sitoplasma tidak ada dot ya, stippling ya, brown erythrocyte ya. Jadi tidak ada titik Schaffner. Kalau Schaffner dot itu kan hanya ada pada vivax dan ovale. Jadi sebetulnya Schaffner dot itu adalah channel ya, atau seperti apa namanya ya, seperti lubang gitu ya, yang berfungsi untuk mentransferkan nutrisi ya dari luar ke dari luar ke environment eksternal ke parasit. Jadi seperti titik-titik jadinya ya. Jadi betul ini. Kemudian bentuknya adalah bentukan tropozoid karena memang kalau masih bentuk ring form itu berarti tropozoid. Jadi lengkapnya adalah tropozoid Plasmodium falciparum dengan bentukan khas, banyaknya ring ya, stars in the sky gitu, banyak sekali ada ring, baik itu multiple infection, multiple ring di dalam satu eritrosit ya, ada bentukan seperti akule di tepi ya, di tepi dari eritrosit ini adalah ring form tropozoid, ring form Plasmodium falciparum. Oke, sekarang saya kemudian saya coba dulu. Oke ya, Yohanes Herman Barunalado Maran. Mohon dilihat slide berikutnya. Oke, Yohanes, apakah bisa menganalisis dulu sebelum mendiagnosis bagaimana penampakan di slide? Apakah Yohanes hadir? Halo dokter, hadir dokter. Ya, siang Yohanes coba bisa dilihat. Baik Kira-kira dokter. apa yang Yohanes bisa lihat? Eritrositnya bagaimana Yohanes? Dokter, yang pertama saya lihat bahwa eritrositnya lebih besar dari eritrosit di sekitarnya. Ya, eritrosit yang terinfeksi lebih besar ya. Kemudian? Ya, lalu ada bintik-bintiknya. Ya, bintik-bintiknya di sitoplasma eritrosit ada stippling atau dot ya. Ya, kemungkinan apa yang membesar dan ada dotnya? Itu biasanya vivax atau ovale. Tapi Ya, yang betul. ada bintik-bintiknya itu cuma Tidak apa-apa, boleh dibuka buku masalah supaya sambil remind kembali. maaf dokter, sebelumnya di catatan saya yang punya bintik-bintik itu juga vivax dan ovale juga. Ya, betul. Vivax dan ovale sama-sama membesar eritrosit dan ada titik-titik yang namanya apa? Kira-kira masih ingat? Schaffner dot. Ya, Schaffner ya. Kemudian bentuk khasnya sekarang antara vivax dan ovale yang memenuhi kriteria untuk di parasit ini?
EVAX kah, ovale kah? Bisa disebutkan alasannya? Kalau dari yang saya lihat, Dok, mungkin ini ovale karena dia bentuknya seperti komet. Ya, betul. Jadi sudah betul Yohanes ya. Pertama eritrosit membesar, kemudian ada Schaffner dot ya. Schaffner dot mungkin nanti EVAX atau ovale. Lalu kita lihat ring formnya. Ring formnya kok tampaknya juga tidak beraturan. Masih bingung juga kan. Lalu kita lihat juga tepi dari sitoplasma eritrosit. Nah, itu tampak fimbrie. Jadi ini namanya saya akan putar. Jadi ini namanya fimbrie ya. Jadi fimbrie itu adalah tepi yang tidak rata pada sitoplasma ya. Seperti komet atau kalau bikin roket misalnya juga bisa betul ya. Atau basket gitu ya sama. Jadi dia ini bentuknya oval dan ini kita kenal, kita curigai ya, masih suspek adalah Plasmodium tropozoid Plasmodium ovale. Ya, terima kasih Yohanes. Kemudian saya akan coba lagi. Terima kasih, Dokter. Oke, 5D-RC apakah hadir? Witami Bersua. Selamat siang, Dokter hadir. Oke, Ermi. Nah, ini mudah nih, RC. Apakah ini kira-kira parasitnya? Lengkapkan stadiumnya. Gametosit sudah betul. Itu ya sudah bikin. Bisakah menganalisis dari penampakan ini? Kalau dari gambarnya itu, kalau menurut saya itu khasnya bentuknya kayak pisang. Ya. Dan jadinya itu Plasmodium oxyvarum. Ya, eritrositnya sering lisis ya, walaupun masih tampak samar-samar ini ya adalah eritrosit. Jadi relatively sama dengan surrounding, kemudian ada bentuk banana shape. Ya pastilah ini gamit. Falciparum. Terima kasih. Dan ini paling sering keluar nanti di ujian KDI. Jangan sampai adik lupa ya. 2 tahun mendatang ujian KDI ya, tahap pertama. Oke, berikutnya saya minta Putu Krisna Arsa Wardani Putri. Apakah hadir? Putu Krisna. Boleh merespon lewat chat, apakah ada masalah dengan device? Oke, saya hitung sampai 10 ya dalam konfirmasi di chatting agar tidak saya catat sebagai absen. Oke, saya lupa merekam ya. Sebentar dulu. Krisna tidak ada konfirmasi ya, nanti mohon dikonfirmasi apakah hadir atau tidak. Kemudian saya berikutnya, jangan takut ya adik, ini cuma belajar, salah pun tidak apa-apa, karena memang ini adik belum mendapatkan belajar dulu ya sebelumnya, karena memang di baru habis lecture, saya tanyakan. Oke, saya berikutnya mencoba apakah Aurelia Tabina ada hadir? Aurelia Tabina. Oke, enggak apa-apa Aurelia, ini teman-teman juga enggak masalah ya kalau salah. Mohon maaf dokter. Ini siapakah? Nama saya Jin. Ya, saya Jin? izin menginfokan bahwa Aurel lagi izin dokter karena lagi di luar kota. Siapa yang izin? Aurelia Tabina dokter. Oke, Aurelia izin ya. Kemudian
kemudian oke. Kartika, apakah hadir? Kartika Rairatu. Jadi saya sambil mengetahui juga ya apakah kehadiran sering pleno tidak hadir ya. Jadi kalau kita sekarang plenonya kan untuk belajar gitu ya. Jadi karena memang waktu yang kita gunakan sebelumnya memang sangat terbatas. Kalau dulu parasitologi 6 bulan ya belajar, jadi memang harus ada pengendapan memori. Kalau sekarang kan langsung ujian, langsung tidak bertemu dengan parasit. Kartika, apakah ada respon? Oke, saya anggap tidak ada. Kemudian saya lanjut. Putu Dharma. Putu Dharma Yuda, apakah hadir? Hadir, Dok. Oke. Putu Dharma, saya coba dulu ini dianalisis dulu ya sebelum mendiagnosis. Jadi kita bisa, ini sama parasitnya, cuman yang di sebelah kiri itu agak kabur ya, yang kanan itu sebagai penjelasnya. Oke, eritrositnya bagaimana, Dharma? Eritrositnya ada bintik-bintiknya. Ya, Ada oke, bintik-bintiknya, Dok, sama agak lebih besar gitu. eritrosit membesar dan ada bintik-bintik ya, subnodot. Berarti kemungkinan apa? Dua parasitnya, Plasmodium apa dan apa kemungkinan? Boleh dilihat catatannya atau PPT-nya. Jadi ada bintik-bintik eritrosit membesar, itu kemungkinan ya. Sepertinya oval sama vivax, Dok. Ya, oval atau vivax. Kemudian adakah karakteristik yang khusus di sini? Oke, kalau perlu waktu lagi, mungkin saya bisa ada yang volunteer mungkin. Mungkin bentuknya Ya, silakan Dharma. mungkin bentuknya nggak terlalu bulat, Dok. Ya. Bentuknya kayak oval gitu. Oke, bentuknya oval. Boleh. Lanjut lagi kemudian Dharma. Masih adakah yang perlu ditambahkan lagi? Oke, siapa yang bisa mungkin membantu lagi ada analisis lebih lanjut untuk gambar slide ini? Terima kasih Dharma. Ada mungkin waktu ya supaya kita cepat. Ada yang volunteer bisa memberikan saya analisis slide gambar ini, kira-kira apa? Izin menjawab, Dokter. Oke, silakan ini Yofilia Tio, silakan. Jadi bentuknya kayak amoeboid. Ya, betul, amoeboid form. Ya, betul. Langsung. Jadinya? Vivax. Stadiumnya? Stadium tropozoid. Ya, betul ya. Jadi, terima kasih Yofilia. Dharma juga terima kasih. Dharma sudah memberikan bahwa itu membesar, lebih besar daripada sekitarnya. Ada subnodot. Kemudian ada bentuk karakteristiknya oleh Yofilia tadi adalah bentuknya amoeboid form. Jadi amoeboid form itu bentuknya tidak beraturan. Seharusnya ring atau cincin itu ya bentuknya seperti cincin kan ya. Tapi ini bentuknya tidak jelas, tidak beraturan. Sehingga ini dicurigai suspek tropozoid. Dalam hal ini growing tropozoid karena sitoplasmanya makin menebal ya. Growing tropozoid dari Plasmodium vivax ya. Plasmodium yang paling banyak ada di dunia. Oke, sekarang ini baru tidak ada. Oke, Gregorius William, apakah hadir? Hadir, Dok. Oke, Gregorius coba menganalisis gambar di depan ini di layar. Ini adalah parasit yang sama, hanya mungkin dari slide yang berbeda. Eritrositnya dimulai dari ukurannya, bagaimana?
Bentuknya seperti bentform, Dok. Kenapa? Gregoris? Apa William panggilannya? Siapakah William? Lebih keras suaranya, saya tidak jelas mendengar karena di kampus ada perbaikan. Ada bentuk bentformnya, Dok. Oh ya, betul. Oke, bentform. Eritrositnya kira-kira membesar atau kecil atau bagaimana? Eritrositnya normal, Dok. Oke, eritrosit normal, ada bentform, berarti ini apa? Plasmodium malaria, Dok. Plasmodium malariae. Ya, oke, Plasmodium malariae. Betul sekali, terima kasih William. Jadi pertama eritrositnya ya, ukurannya ya tidak, maaf, ukurannya tidak membesar maupun tidak mengecil, ya normal seperti eritrosit normal sekitarnya. Lalu tidak ada subnode dot ya, stippling pada sitoplasm sehingga ini kemungkinan malariae ya. Kemudian ada bentform apalagi ya, jadi dia bentukan khas untuk tropozoit matur dari Plasmodium malariae. Ya, selanjutnya sudah tidak masalah ya, sudah lancar, nanti tinggal kita latihan soal. Kemudian saya mohon bantuan, apakah Kartika masih belum bisa merespon saya? Untuk Kartika? Oke, selanjutnya adalah Julia Caroline. Apakah hadir? Oke, kita sama-sama coba ya menganalisis ini, slide ini sama semua ya. Jadi lihat dulu, memang ini adalah darah tebal ya, sehingga eritrositnya tidak terlalu jelas terlihat. Ini hapusan darah tebal. Jadi namun dilihat saja ada di bentuk karakteristiknya, ini adalah stadium apakah ini kira-kira? Ya, boleh dilihat PPT, boleh sambil nyambung-nyambungkan memori dan teorinya yang tadi kemarin dilihat. Jadi berarti tidak adik sudah ya? Oke, betul, sison ya. Jadi ada bentukan parasit dengan banyak merozoit di dalamnya, ini namanya sison. Lalu dari jumlah merozoit yang hanya sekian, kira-kira apa ini? Dan dia terletak teratur ya. Apakah Julia akan melempar ke teman lain dulu? Apa akan mencoba menebak, guessing dulu mungkin? Oke, jadi Julia Caroline mengatakan ini adalah Vivax dengan alasan, boleh saya tahu alasannya? Oke, kalau memang belum bisa menganalisis, belum memberikan alasan, ya, jadi mungkin bisa saya coba dulu lagi pendapat satu orang lagi. Adakah yang volunteer mau mencoba? Izin menjawab. Ya, silakan. Arya Diva, ya silakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Diva dari USKID B3. Mungkin menurut saya itu season punyanya Plasmodium malariae, dokter. Karena dia kayak bentuknya kayak daisy. Oke, betul, kayak daisy ya, kayak bunga ya, bunga daisy, jadi teratur ya. Ya, memang ini hanya sebagai penanda saja ya. Ini adalah season memang adalah salah satu stadium yang memang tidak layak digunakan sebagai identifikasi spesies dari parasit, karena seringkali terkadang dalam satu slide itu ada mixed infection. Jadi perlu lagi dicoba lagi dilihat apakah betul kecurigaan kita yang pertama ini adalah season dari Plasmodium malariae karena jumlah merozoitnya yang kurang dari 12 dan terletak lumayan teratur ya, menyerupai bunga. Ini adalah Plasmodium season, Plasmodium malariae. Terima kasih Caroline and Arya, Diva ya. Lanjut kemudian. Oke, ada lagi beberapa sambil ya tebak gambar ya, tapi dengan analisis juga tidak apa-apa, itu sudah betul tadi.
Ada 100% betul, bisa 50% itu tidak masalah ya. Oke, saya coba sekarang Putu Sagita, apakah hadir? Hadir, dokter. Ya, Putu Sagita bisa, mohon maaf, bisa melihat ini kira-kira, bisa menganalisis apa yang ada, walaupun tahu nih parasitnya apa, bisa nggak dianalisis apa yang dilihat di sini? Itu season bukan ya, dokter? Oke, oke, season. Oke, season alasannya karena ada beberapa mirror suite ya, berarti di sini ya, Sagita ya. Iya, dokter. Oke, kita tampung dulu jawaban dari Sagita. Apakah ada volunteer? Oke, ada volunteer mungkin yang baru join, Ajani, Sayyidina, Pakpahan. Apakah bisa mendengar suara saya, Ajani? Atau silakan, ada yang mau volunteer biar cepat? Mohon izin menjawab, dokter. Oke, silakan. Ini siapa ya? Saya tidak muncul di layar saya. Gede Agung. Ya. Jadi kalau menurut saya itu Entamoeba histolytica karena kelihatannya ada nukleus sama gininya. Ada apa? Kelihatan ada nukleus sama Iya, betul, nukleus. Kemudian? ada 4 nukleusnya, jadi itu dalam bentuk kista. Oke. Oke, satu lagi. Saya ingin mendengar ada yang volunteer satu, sudah betul Entamoeba histolytica. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan bentukan yang dilihat di dalam Entamoeba histolytica ini apa saja? Ada volunteer kah? Izin menambahkan, dokter. Oke, silakan ditambahkan. Belum muncul di layar ya. Putu Maha. Silakan. Ya, saya Putu Maha Putri Kaika dari SGB 7. Di situ ada red blood cell-nya. Oke, betul. Ini red blood cell ya. Jadi mungkin agak diperbaiki Dewo tadi. Ini bukan inti, tapi ini red blood cell. Jadi untuk parasite yang paling kita tahu, kita sebutkan dia inti jika memang kita bisa lihat membrannya, kemudian intinya. Membran intinya dan anak intinya yang bisa kita lihat ya. Kalau ini kan dia gelap, tidak akan muncul nukleolus atau anak intinya. Jadi ini bisa kita lihat, jadi dia smooth, membran intinya dengan nukleolus anak inti di tengah atau di sentral. Kemudian ini masih tampak ini seperti, walaupun dia sudah mulai membulat ya, ini sepertinya ada peralihan dari tropozoid menuju kista. Jadi ini bisa saja dikatakan kista karena sudah bulat ya, karena penampakannya kurang bagus ya. Dan ini ada eritrosit, sangat betul sekali. Jadi memang ini adalah patogen, amoeba patogen ya, Entamoeba histolytica, kista bisa ya, ataupun tropozoid yang akan menjadi krista, karena ini masih tampak beberapa sisa-sisa dari sitoplasma dari pseudopodnya. Oke. Terima kasih tadi teman-teman yang sudah memberikan informasi. Memang mirip dia seperti sison, namun satu hal yang harus lihat ini tidak ada eritrosit di surroundingnya ya. Kemudian kalau sison, merozoitnya tidak ada seperti ini ya, tidak memiliki membran ataupun tidak merozoitnya tidak memiliki anak inti. Jadi itu mungkin yang membantu nanti kita memang mirip seperti sison penampakannya. Namun kita tidak melihat eritrosit di surrounding dari parasit ya. Kemudian ini ada membran inti dan anak inti. Oke, nah ini gampang sekali nih. Silakan volunteer biar cepat ya, waktu sudah menipis. Ada yang bisa membantu? Silakan mau lihat PPT hanya untuk supaya belajar lagi, artinya. Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Ini siapakah? Oke, Dewa Putu Adiat. Menurut saya itu, perkenalkan saya Dewa Putu Adiat Prayana dari SGD B8. Menurut saya itu adalah Entamoeba histolytica tropozoid, dokter. Oke, ini Entamoeba histolytica. Oke, adakah yang memberikan pendapat lain? Oke, silakan. Jadi, saya sangat suka sekali semua aktif memberikan ya. Kita tidak usah mencari betul atau salah. Bahkan kalau salah itu kita berterima kasih sehingga kita bisa ingat. Bahkan seumur hidup mungkin sampai sekian. Silakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Kadek Sekarana Saputra dari SGDA 1. Mungkin maaf kalau salah dan ini berdasarkan PPT dokter, ini sepertinya namanya Giardia lamblia. Oke, betul. Jadi ini sama-sama amoebiasis intestinal ya. Tapi kita lihat ini yang khasnya ini ya. Jadi ini ada sisa-sisa aksostil. Jadi kita lihat di lecture saya kembali ya, ini aksostil. Jadi ini ada seperti rambut gitu, kita biar gampang, kayak ada rambut di tengah sitoplasma. Dan kemudian ada inti 2 ya. Jadi khas ya, bentuknya juga oval begini ya. Kalau dia kista begini ya, kalau troposphere itu selalu intinya 1 ya. Nah, ini kita sudah nyata-nyata lihat intinya 2, berarti ini kista. Jarang kista. Jadi kistanya 2, kemudian dia bentuknya oval. Kalau kistanya Entamoeba histolytica tuh bentuknya bulat ya, tidak oval. Jadi ini kemungkinan bukan kista dari Entamoeba histolytica, tapi ini kista dari Giardia lamblia. Sering juga keluar giardiasis ya, diare dengan diare berminyak ya, karena adanya gangguan metabolisme lemak yang disebabkan oleh menempelnya Giardia lamblia pada permukaan bili usus. Oke, sudah betul. Nah, ini apa ya kira-kira ya? Adakah yang volunteer? Ya, silakan. Menurut yang PPT dokter jelasin tadi itu namanya Toxoplasma gondii, dokter. Ya, jadi Toxoplasma gondii ya. Nah, gondii ini adalah Toxoplasma. Pertama mungkin dia kalau kita lihat, waduh ini jangan-jangan ini apa namanya tadi Plasmodium falciparum. Ya, tapi kalau kita bilang di Plasmodium falciparum tidak ada eritrosit ya. Jadi itu bedanya. Kalau intraeritrosit parasitnya adalah Plasmodium. Tapi kalau Toxoplasma itu bukan intraeritrosit ya, dia masuk kepada sel-sel yang berinti ya. Jadi dia tidak di dalam eritrosit. Jadi ini adalah Toxoplasma gondii ya. Oke, sudah cukup untuk morfologi. Kemudian sekarang kita lihat ada beberapa soal-soal yang mungkin saya browsing ya di beberapa apa namanya secara online gitu. Contoh soal-soal yang mungkin kita bisa baca jawab bersama-sama bisa ya. Jadi ingin mengetahui bahwa seperti inilah nanti kemungkinan soal-soal parasit ya. Jadi kita belajar untuk menganamnesis. Walaupun parasitologi hanya mempelajari morfologinya, namun tidak lengkap jika kita sampai klinik atau manifestasi maupun pengobatannya, karena memang pembelajaran itu tidak bisa dipotong-potong ya. Jadi adik saya dapat juga klinik maupun pengobatannya maupun prevention, nanti juga di infectious disease 2 atau 1 saya lupa ya, nanti tadi mendapatkan malaria secara klinisnya. Oke, ini dikatakan seorang wanita 35 tahun ya, demam, menggigil, sakit kepala, muntah, nyeri ya. Baru saja dari Jayapura dengan demam, kemudian anemis dan hepatosplenomegali. Nah, itu sudah trias yang adik kenal. Trias apakah itu kan? Nah, jadi untuk metode pemeriksaan baku emas untuk menentukan diagnosis pada penderita tersebut adalah dengan RDT kah, tetes tebal kah, urinalisis kah, atau darah rutin atau kimia darah. Oke, siapa yang mau jadi volunteer? Jadi kata kuncinya apakah di sini yang bisa menuntun kita dengan bagaimana kalau kita ingin menentukan diagnosisnya ini. Kita udah tahu nih, malaria kan ya, TDAS-nya demam, anemia, dan hepatosplenomegali. Ada riwayat dari tempat endemis. Izin menjawab dokter. Oke, Devin, silakan Devin Beta. Izin jawab dokter. Silakan. Yang Devin. tetes tebal dokter. Ya, alasannya apa, Devin? Bisa dikatakan apakah metode baku emas untuk malaria? Mungkin Devin ada masalah device, betul ya. Jadi standar pemeriksaan baku emas atau gold standar dari malaria ya adalah pemeriksaan mikroskopis yang terdiri atas 2 ya, 2. Tidak hanya tetes tebal tapi juga hapusan darah tipis. Jadi walaupun dilakukan dengan dikecoh dengan satu saja tetes tebal, tetap pemeriksaan mikroskopis adalah gold standar atau baku emas dari penentuan diagnosis. Walaupun kelemahan pemeriksaan mikroskopis itu sangat banyak ya. Pertama,
Jadi kita anggap dia baku emas dengan situasi yang ideal, artinya teknis laborannya sudah terlatih, ya, pengecatannya juga stain atau pewarnanya juga sudah terstandar. Jadi jika itu sudah ada, baru dikatakan itu baku emas, ya. Itu adalah satu-satunya gold standar dari pemeriksaan malaria, masihlah pemeriksaan mikroskopis. Namun karena adanya kendala-kendala tersebut, tidak adanya teknisi laboran yang handal dan juga tidak adanya pewarnaan yang baik, maka dengan diagnosis dengan rapid diagnostic test saja penderita malaria harus segera diobati, ya. Dan berikutnya ini ada pasien tidak sadar, demam, kemudian 10 hari berburu dari hutan Flores, ya. Ada koma, GCS-nya 5, tekanan darah normal masih tinggi, ya, 150. Nadinya juga tinggi, temperatur juga tinggi, ada kaku kuduk, ada pembengkakan kelenjar limfe, ya, masing-masing satu tungkai tangan lemah. Nah, kira-kira ini apa penyakitnya, ya? Izin jawab, dokter. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalan, nama saya Nimemina Depi. Dari kasus ini saya ngambil keywordnya yaitu koma atau penurunan kesadaran. Jadi mungkin malaria cerebral atau cerebral malaria. Terima kasih. Walaupun ini pertanyaannya juga tidak baik, ya, karena tidak ada pemeriksaan penunjang, karena ini ada tanda pengecoh nih kaku kuduk. Karena kaku kuduk selalu terjadi pada infeksi-infeksi otak, ya. Akan lebih baik soal ini jika diberikan gambar slide, ya, mikroskopnya apa yang ditemukan. Karena jika memang hanya ini tidak sadar karena ada riwayat dari Flores, kemudian itu adalah adanya koma, jadi adanya sesuatu di otak, ya, satu-satunya plasmodium yang sering menimbulkan terjadi malaria cerebral, ya. Karena di otak itu ada reseptor, ya, reseptor untuk Plasmodium falciparum, ya, sehingga terjadi rosetting sequester ke sana, ya, ke vaskuler ICM1 itu di sana dia mengalami sekuestrasi ke otak sehingga otak menjadi hipoksia, menjadi penurunan kesadaran dan koma. Jadi kemudian, nah ini adalah seorang laki-laki 25 tahun, ya, diare berdarah berlendir, ya, kita kenal dengan nama disentri, kemudian ditemukan troposit motil dengan pewarnaan trikrom dengan sitoplasma bergranular dan adanya eritrosit di dalamnya. Bagaimanakah code entry yang paling tepat untuk penyebab infeksi ini? Siapa yang bisa menjawab ini? Silakan. Ini yang baru bergabung, James Halim, bisa mendengar suara saya? Apakah bisa melihat slide ini? Bisakah kira-kira menjawab? Atau siapakah mungkin yang mau volunteer? Kita saling sharing dengan teman-teman. Made Dwika, Jawab, dokter. Oh, silakan. Ini siapa? Baik, perkenalkan nama saya Dede Renaldi Wasanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 160. Ya, silakan, Menurut Renaldi. saya mungkin yang B, dokter memakan makanan yang terkontaminasi kista dengan 4 nukleus. Untuk alasannya mungkin untuk ditemukannya tropozoid yang motil, saya langsung berpikir itu Entamoeba histolytica, di mana kistanya itu kan memiliki sekitar 1-4 nukleus. Mungkin demikian, dokter. Oke. Terima kasih, Renaldi tidak terkecoh, ya, walaupun di situ ada kata tropozoid yang motil, namun ingat bahwa penyebab infeksi ini tropozoid itu tidak tahan pada environment luar, ya, dia mati dalam hitungan menit, ya. Jadi sering sekali tropozoid itu jika tidak dilakukan preservasi sebelum diperiksa dalam lab itu akan mati. Jadi kalau ini nanti biasanya konteksnya adalah sesuatu yang bisa menular ke orang lain dari carrier penderita yang tidak diketahui, ya. Kemudian ini dikatakan
karena dia cepat mati tropozoit ya. Jadi yang paling sering port di entry. Nah, port di entry itu adalah tempat masuknya. Tempat masuk adalah pertama port di entry itu berarti adalah mulut kah, kulit kah, atau port di entry-nya mulut, kulit, port di entry misalkan apalagi yang memungkinkan port di entry ya. Apa inhalasi begitu ya. Jadi tempat masuknya pertama adalah kan pasti melalui mulut ya, itu adalah makan makanan ya. Jadi directnya memakan makanan yang terkontaminasi kista dengan 4 nukleus. Jadi tadi seperti saya katakan tadi bentuk infektifnya 4 nukleus untuk Entamoeba histolytica kista. Kalau untuk Entamoeba coli itu kistanya bisa sampai 8 intinya. Jadi kalau adik nanti di bawah mikroskop melihat kista dengan bentukan inti, anak inti, lalu kemudian jumlah intinya dihitung ada jumlahnya lebih dari 4, itu bukan Entamoeba histolytica ya, itu kemungkinan Entamoeba coli. Tapi ketika melihat dia jumlahnya 1 sampai 4 itu kemungkinan besar bisa juga histolytica, dilihat ada RBC atau tidak di dalam sitoplasma. Lalat bertindak sebagai faktor mekanik, itu betul ya, tapi dia bukan port di entry-nya. Jadi tidak karena kita digigit lalat atau misalkan lalatnya menghisap darah begitu, tidak ya. Jadi itu bukan port di entry, hanya pasif ya. Dia mentransferkan saja kista 4 nukleus itu ke makanan. Masuk transmisi melalui kulit juga tidak, karena parasit yang masuk melalui kulit kayak tadi itu adalah ketika kita ada Trypanosoma cruzi gitu ya, menggigit, kemudian kita gatal dan kita garuk, nah masuk lewat kulit itu bisa Trypanosoma cruzi atau Leishmania. Jadi itu tidak masuk untuk Entamoeba. Oke, jadi lanjut. Di 30 menit berikutnya kita baru tanya jawab kalau ada yang pertanyaan yang tidak dimengerti. Mohon maaf ini saya juga asal copy paste tidak sempat begini ya mengedit ya. Jadi anak-anak 10 tahun keluhan demam 3 hari yang lalu, demam naik turun. Jadi demam naik turun itu adalah kata kunci. 39 ada hepatosplenomegali ya, ditemukan gametosit bentuk pisang. Nah, itu sudah pasti ya, bentuk pisang pasti Plasmodium falciparum. Lanjut, kemudian bayi 3 bulan dengan malaria, obat yang dikontraindikasikan adalah saya bicara obat-obatan tidak apa-apa ya, sambil karena ini juga berhubungan, walaupun adik tadi belum secara detail saya berikan tentang obat-obatan, tapi siapa tahu ini ada mahasiswa yang memang sudah membaca begitu ya, jadi bisa membantu teman-temannya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ada juga di slide saya tadi. Adakah volunteer mau coba-coba? Tidak apa-apa salah ya, ini bukan ujian. Ini hanya ajang diskusi. Saat mahasiswa lah Anda salah ya, jangan sampai nanti jadi dokter salahnya. Kalau tidak ada volunteer, saya tunjuk. Menjawab, dokter. Oke, silakan Queen Fatihah. Baik, perkenalkan nama saya Queen Fatihah Usran dengan 3 digit NIM terakhir 032. Mungkin jawabannya Primaquine, dokter, karena obat itu tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan juga bayi di bawah umur 1 tahun, dokter. Ya, betul sekali ya, Queen ya. Jadi ketika adik akan meresepkan obat-obatan karena adik terpaku dengan diagnosisnya adalah Vivax dan Ovale, akhirnya adik beli Primaquine ya. Primaquine adalah obat satu-satunya obat yang bisa membunuh hipnozoid di hati yang penyebab kekambuhan. Jadi sekarang pengobatan malaria itu dilakukan secara radikal, artinya sampai membunuh yang ada di hati. Kalau dulu zaman saya terapi radikal, yaitu terapi sampai membunuh hipnozoid, hanya dilakukan pada daerah-daerah non-endemis. Karena kenapa demikian? Kalau di daerah non-endemis berarti kan dia harus betul-betul tuntas sembuh ya, biar tidak jadi penular. Tapi kalau di daerah endemis, sekarang diobati, besok juga nanti akan kena lagi. Nanti malah efeknya nanti malah terjadi resistensi Primaquine. Karena hanya Primaquine satu-satunya dari dulu ya, obat untuk membunuh hipnozoid. Jadi dulu terapi radikal hanya diperuntukkan untuk orang-orang dari non-endemis. Tapi sekarang semua penderita jika sudah Vivax dan Ovale pasti diberi Primaquine. Dan satu lagi, penderita falciparum juga diberikan Primaquine, namun cuma sehari. Namun demikian, Primaquine tidak boleh diberikan pada ibu hamil maupun pada anak-anak ya, karena itu adalah dengan efek samping hemolistik, ya, dia menyebabkan hemolisis pada eritrosit. Itu juga pada orang
takutnya menyebabkan terjadi defisiensi G6PD ya. Jadi glukosa 6 fosfatase dehidrogenase ya. Jadi G6PD itu adalah jenis enzim yang berfungsi untuk membuat eritrosit itu menjadi tahan terhadap berbagai stresor ya, tidak radikal bebas dan sebagainya. Jadi ketika dia G6PD-nya tidak ada, eritrosit itu rentan sekali hemolisis dengan berbagai macam stres yang minor pun sedikit sudah hemolisis ya. Nah, kemudian lanjut, ini ada pasien datang dengan demam 7 hari, menggigil, berkeringat ya, timbul paroksismal ya, selang 1 hari 3 hari menggigil berkeringat, riwayat berada endemis malaria. Obat lini kedua apabila lini pertama resisten, apakah yang diberikan? Nah, jadi kemarin saya tidak memberikan ya, saya tidak saya berikan di slide, tapi sudah saya tambahkan. Jadi obat malaria itu ada lini pertama dan lini kedua. Obat malaria lini pertama itu adalah kalau dia tanpa komplikasi itu adalah dengan DHP, pakai dihidropirivitamin ya, DHP selama 3 hari, kemudian ditambahkan primaquine jika dia Vivax, Ovale ataupun falciparum. Kalau dia lini pertama untuk malaria berat adalah artesunat ya, injeksi. Tapi jika tidak ada, artinya kemungkinan dalam 14 hari terjadi kegagalan pengobatan, ternyata parasitnya masih ada. Nah, itu diberikanlah lini kedua. Biasanya lini keduanya itu adalah bisa obat-obatan apa saja boleh ya yang ada di yang ada di kita, misalnya kina pun bisa ya, kina plus primaquine. Tapi ini lihat dulu ya, dia 1 atau 3 hari demamnya ya, menggigil dan beringat ya. Jadi bisa menggunakan kina primaquine ya. Jadi itu lini kedua jika tidak bisa dengan obat-obat lini pertama. Kemudian, nah ini ada pilihan-pilihan lain lagi ya. Doxycycline, amodiaquine ya, artesunat, amodiaquine ya. Nah, artesunat itu biasanya diberikan secara injeksi. Intravena ini adalah dia demam menggigil ya, jadi masih tanpa komplikasi. Jadi obat oral. Obat oralnya itu kan kalau nggak kina ya doxycycline kan, tapi doxycycline digunakan sebagai obat profilaksis ya. Oke, kemudian diare disertai lendir, nyeri perut sekitar anus ya, demam. Nah, apakah penyebabnya? Ini adalah sudah jelas ya, adalah entamoeba histolitika karena diare, lendir, defekasi, terposuit gerakan aktif eritrosit dalam sitoplasma. Istra berinti 4. Oke, jadi itu sudah. Jadi demikian ya, kira-kira beberapa. Nah, ini juga ada pemeriksaan feses itu ditemukan kristal Charcot Leyden. Ini dipakai penanda ya. Karena kalau dia di dysentery bakteri tidak ditemukan kristal Charcot Leyden. Sehingga dia jawabannya adalah amoebiasis. Dan yang berikutnya itu keluhan kejang ya, sejak 8 jam. Nah, sudah mulai kejang ya. Dari Papua, pusing, mual, muntah. Apa penyebab paling mungkin? Ini biasanya yang sering menyebabkan cerebral malaria adalah Plasmodium falciparum. Mungkin demikian ya beberapa. Nah, ini juga ada lagi wanita hamil ya, 4 bulan. Nah, kalau sudah hamil 4 bulan itu meminta obat pencegahan malaria. Di daerah itu dikatakan resisten kloroquine. Obat apa yang tepat? Jadi ini saya hanya ini tidak akan saya keluarkan saat ujian saya karena ini bukan kompetensi dari adik di pelajaran parasitologi. Namun saya sering sedih melihat banyak mahasiswa salah ya dalam pembelajaran malaria. Apakah ketika dia mendapatkan infectious disease tidak terlalu menyimak begitu ya, sehingga saya berkewajiban untuk mengenalkan adik secara dini tentang pengobatannya supaya nanti ketika adik mengulang lagi di infectious disease itu hanya tinggal merefresh kembali ingatan adik ya. Jadi kalau untuk wanita hamil agak lebih kompleks karena wanita hamil pertama tidak boleh diberikan primaquine. Kedua, wanita hamil tidak boleh diberikan doxycycline. Doxycycline adalah golongan tetracycline. Wanita hamil pada trimester awal tidak boleh diberikan obat-obatan tertentu. Jadi memang agak rumit ya. Di Dinas Kesehatan Dinkes Indonesia, Kementerian Kesehatan di Indonesia tidak memberikan obat apa yang digunakan untuk pencegahan pada ibu hamil. Ya, jadi tidak men-share sejak tahun berapa itu tidak memberikan panduan apa profilaksis untuk wanita hamil.
Anjurannya hanyalah wanita hamil dilarang bepergian ke daerah endemis malaria. Tetapi jika wanita hamil terinfeksi malaria, maka diobati dengan PHP jika dia tanpa komplikasi. Ingat ya, tanpa Primaquine ya, wanita hamil tidak boleh diberikan Primaquine walaupun dia Vivax maupun Ovale. Kalau dia malaria berat, itu diberikan artesunat injeksi. Nah, ketika sekarang preventif, lalu kita keluar soal di KDI ya, padahal Kemenkes tidak memberikan panduan tentang obat pencegahan pada wanita hamil, kita pakailah patokan dari guideline WHO ya. Guideline WHO mengatakan bahwa obat yang dipakai adalah mefloquine. Jadi mirisnya, walaupun ini mefloquine adalah pencegahan malaria untuk ibu hamil, namun tidak boleh pada trimester pertama. Tetap saja tidak boleh pada wanita hamil trimester pertama untuk profilaksis mengkonsumsi mefloquine. Samping itu juga mefloquine tidak ada di Indonesia, diperjualbelikan di Indonesia. Jadi ya mau pencegahan dengan apa ya obatnya tidak ada di Indonesia. Jadi yang kedua nih doxycycline tidak boleh untuk wanita hamil dan anak-anak ya di bawah umur 12 tahun karena menyebabkan kerusakan pada tulang maupun gigi. Jadi kalau orang normal baru boleh profilaksis kalau mau pergi kemana ke daerah-daerah endemis baru minum doxycycline. Sehari sebelum berangkat, tiap hari selama di tempat tujuan, dan 4 minggu setelah kembali. Jadi itu diingat ya. Jadi tidak baru kembali dari tempat yang dikunjungi berhenti doxycycline-nya tidak, tapi harus dilanjutkan selama 4 minggu setelahnya. Nah, kemudian kalau WHO di daerah-daerah Afrika sana kan endemis malaria ya, jadi mau tidak mau harus dipreventif ibu hamilnya. Jadi kalau di sana preventifnya menggunakan sulfadoxin pirimetamin. Jadi ibu-ibu hamil di Afrika sana diberikan SP itu sulfadoxin pirimetamin, paling tidak 3 dosis selama dia hamil. Jadi lakukan preventif pada daerah yang memang endemis berat, tapi tidak di Indonesia. Di Indonesia pelindungan ibu hamil mungkin hanya melakukan pencegahan secara barier ya, itu mencegah gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu yang berinsektisida, menggunakan repellent, menggunakan pakaian yang tertutup ketika malam hari ya. Jadi demikian saja menggunakan insektisida dan sebagainya. Jadi tidak ada pencegahan yang dirilis oleh Kemenkes ya untuk ibu hamil. Oke, demikian beberapa contoh-contoh. Oh, ini ada satu lagi ya. Ini mikroskopik tinja terlihat berlemak. Nah, ini adalah kata kunci ya. Jadi tinja berlemak. Jadi salah satu jawabannya yang benar adalah giardiasis. Jadi demikian mungkin beberapa contoh. Jadi ini sering muncul juga ya pengobatan yang paling sering. Sehingga saya menginginkan adik untuk ketika akan mulai ujian KDI begitu ya, lakukanlah kembali update ilmu adik jadi ya, atau ketika jadi dokter juga update sekarang pengobatannya apa ya, bagaimana kebijakan tentang malaria yang terbaru, karena obat malaria itu cepat sekali resisten ya, karena parasit itu sangat pintar, jadi dia sangat mudah imun terhadap obat-obat yang diberikan kepada parasit ya. Oke, jadi ini juga hamil 3 minggu ya. Nah, kehamilan kita seperti biasa, kalau hamil 3 minggu obat yang diminum adalah, nah ini adalah pertanyaan pada tahun berapa, itu mungkin salah ya. Kalau di slide saya untuk orang ibu hamil itu obat-obatnya adalah tetap sama dengan orang tidak hamil ya, itu DHP ya. Dihidropyrimetamin, jadi pakai obat DHP. Jadi pakai DHP, ini tidak ada DHP di sini ya. Adanya Primaquine, doxycycline, artesunat, ya, pyrimetamin. Primaquine sudah salah, tidak boleh. Doxycycline sudah salah, tidak boleh. Artesunat untuk malaria berat, ya. Kina sering juga berbahaya pada ibu hamil, ya. Kina berbahaya pada ibu hamil karena sering menimbulkan hipoglikemia. Dan juga hemolisis, anemia hemolitik, ya. Pyrimetamin bisa, tapi obat-obatan untuk malaria harus bersifat kombinasi. Tidak boleh tidak kombinasi ya. Jadi dia adalah artemisinin combination therapy atau ACT. Tidak boleh obat tunggal untuk pengobatan malaria. Ini juga diare ya, ditemukan mikroorganisme berbentuk bulat berinti 4. Ya, inti di sentral ya, sudah pasti itulah ya, Entamoeba histolytica ya. Karena intinya 4, berarti dia adalah kista. Seperti saya katakan tadi, kalau troposuit intinya adalah 1, sedangkan kista intinya lebih dari 1, bisa mencapai 4.
Mungkin demikian beberapa contoh soal-soal. Jadi mungkin ada pertanyaankah adik-adik tentang beberapa beberapa parasit yang kita pelajari mungkin? Silakan sebutkan nama. Mungkin kita sharing discussion ya. Saya juga bukanlah ahli protozoologi ya, yang ahli protozoa. Jadi mungkin sama-sama bisa memberikan saran dan mungkin buku apa yang bisa dibaca gitu. Saya akan rujuk beberapa jurnal juga nanti bisa dibaca dengan baik. Adakah pertanyaan dari adik-adik tentang pembelajaran yang kita lakukan tadi kemarin sampai hari ini? Oke, jika tidak ada, mungkin hanya pesan saya ya, jadi seperti itu ya, parasit dipelajari siklus hidup, kemudian ciri khas dari morfologinya, karena di dalam pelajaran biomedik dasar, jadi morfologinya mungkin yang lebih spesifik ya, sedangkan nanti life cycle prevention itu juga penting, sedangkan pengobatan itu tidak saya berikan. Oke, ini clindamycin apakah boleh diberikan ibu hamil? Ya, betul sekali ya, jadi ini clindamycin adalah salah satu obat klinik kedua untuk ibu hamil. Ya, jika tidak ada obatan DHP, ya, jika tidak ada DHP bisa memberikan clindamycin. Jadi clindamycin sangat aman pada ibu hamil. Jadi itu adalah pilihan klinik kedua bagi penderita malaria pada kehamilan. Oke, ada lagi? Jadi clindamycin itu aman ya, jadi clindamycin tapi sebetulnya dia memang bukan obat definitif, jadi efektivitasnya masih tidak terlalu baik, namun memang itu satu-satunya pilihan jika tidak ada obat lini pertama. Jadi saya tadi tambahkan nanti jadi ini ya, nanti saya akan ini adalah tambahan ya, jadi sudah saya masukkan di OASE, jadi antimalaria lini kedua itu adalah sebetulnya yang diberikan, kan saya katakan tadi ya, malaria itu berkembang dengan cepat. Jadi saya baru mengikuti pelatihan refreshment untuk malaria kira-kira sebulan yang lalu. Ini diberikan panduan terbaru bahwa anti malaria lini kedua adalah kina dengan tetracycline atau doxycycline. Nah, jika dia ibu hamil tidak boleh ya dengan tetracycline atau doxycycline, sehingga kina dengan clindamycin pasangannya ya. Jadi pengobatan anti malaria lini kedua pada ibu hamil adalah kina dengan clindamycin. Tadi tidak ada pilihan di soalnya tadi, itu salah ya. Jadi karena berkembang cepat jadi kina dengan clindamycin. Tapi kalau dia bukan ibu hamil, maka anti malaria lini kedua adalah kina plus doxycycline atau tetracycline ya. Nah, kemudian sedang digodok oleh Kemenkes untuk memberikan ACT ya dalam bentuk kombinasi dosis tetap. Jadi ACT itu kan banyak ya. Artemisinin combination terapi itu banyak, tidak hanya DHP saja, tapi juga ada artesunat, amodiaquin, ya, artesunat dan apalagi, jadi banyak sekali ya. Oke, ada lagi pertanyaan ya, Dek? Oke, jika tidak, ya, ada suara kan ya tadi dari Yohanes? Oke, sudah tidak ada. Kalau begitu, oh betul, ini clindamycin digunakan sebagai jerawat, apa betul? Ya betul sekali Dek ya, karena clindamycin adalah antibiotika yang paling bagus untuk soft tissue, termasuk juga akne dan teman-temannya. Jadi kalau ada masalah pada kulit, jadi obat antibiotika yang memang paling pilihan itu adalah soft tissue, itu adalah clindamycin ya. Jadi kebanyakan jerawat itu juga ada infeksi sekundernya ya, jika ada peradangan merah, jadi clindamycin biasanya diberikan untuk jerawat ya. Oke, clindamycin juga bisa digunakan untuk keputihan ya. Untuk keputihan yang disebabkan oleh parasit yang namanya Trichomonas vaginalis ya. Oke, demikian. Untuk clindamycin juga bisa digunakan untuk beberapa pilihan untuk toxoplasma jika tidak ada obat spiramycin. Jadi antibiotika untuk soft tissue untuk jaringan. Efek samping dari apa ini? Oh,
Clindamycin itu kan golongan antibiotika yang mungkin efek sampingnya hanya mual ya, Dik ya. Jadi mual, peningkatan asam lambung jadi biasanya ya. Jadi tidak ada efek pada janin. Oke, sudah ya. Jadi tidak ada lagi yang menanyakan tentang parasitologi. Saya mohon. Ya, dokter, saya izin bertanya, dok. Ya, silakan. Ini siapakah? Yohanes tadi, dok. Ya, Yohanes, silakan Yohanes. Terima kasih atas waktunya, dok. Tadi saya di SGD kami ada menemukan kendala untuk menjawab learning task lecture 22 nomor 2. Di situ ada kasus dan pertanyaannya itu diagnosis dari penyakit pasien. Nah, di situ ada dibilang bahwa suhu pasien itu lebih rendah dari batas normalnya, yaitu 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk malaria itu dia suhunya kalau di PPT-nya dokter dia naik, suhunya naik salah. dari normal. Oke, maaf saya mungkin tidak cermat melihat ininya. Jadi yang betul adalah suhunya adalah pasti suhu di atas 37,5 ya, Dik ya. Oh, baik dokter. Terima kasih. Ya. Oke, itu kesalahan saja. Mohon maaf, mungkin saya kurang cermat mengetik jadi 35 ya. Jadi itu harusnya demam, fever. Oke, adakah lagi? Oke, jika tidak, mohon diingat-ingat ya. Mau ujian nanti KDI kapanpun, ingat-ingat lihat dulu yang namanya malaria pasti keluar ya. Lihat-lihat bentuknya sekilas, kemudian lihat-lihat pengobatan terbaru apa ya. Karena pengobatan itu akan berjalan seiring waktu. Jadi cari aja di Kemenkes buku saku malaria atau panduan tata laksanaan malaria terkini ya. Jadi itu yang akan dipakai. Oke, terima kasih adik-adik. Kalaupun ada pertanyaan mohon juga bisa dijapri. Saya akan jika bisa saya jawab akan saya jawab. Jika saya perlukan waktu akan saya berikan beberapa literatur untuk bisa dibaca. Di buku-buku yang perlu dipakai itu sudah saya cantumkan ya, saya lupa di slide yang mana itu ada referensinya. Referensi apapun semua sama ya. Jadi untuk malaria, untuk parasit tidak ada yang terlalu berbeda ya secara signifikan dari buku-buku yang dipakai, apa saja boleh, buku penyakit dalam boleh, parasitologi khusus juga boleh. Oke, selamat siang adik-adik, sampai jumpa di lain waktu ya.